Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Arif Eko Priyo Atmojo. Dalam video kali ini, saya akan sharing atau berbagi mengenai langkah-langkah praktis untuk menulis buku ajar di tingkat perguruan tinggi. So, check it out. Pertama-tama, kita perlu memilih atau menentukan mata kuliah apakah yang akan kita tuliskan buku ajarnya. Misalkan di sini saya memilih untuk menulis buku ajar untuk mata kuliah dasar umum bahasa Inggris atau MKDU bahasa Inggris. Nah, ini dia bukunya. Lalu langkah berikutnya adalah kita perlu membuat outline atau garis besar mengenai judul-judul atau nama-nama unit atau chapter atau bab yang akan ada dalam buku kita nanti. Nah, dalam buku ini saya membuat ada 6 unit ya, unit 1 sampai 6. Kemudian kita namai atau beri judul setiap unitnya itu. Lalu nanti kita juga membuat outline mengenai deskripsi singkat mengenai materi yang akan ada dalam setiap unitnya. Lalu alangkah lebih baiknya juga jika kita juga dapat mencantumkan judul-judul sub unit untuk setiap unit yang akan kita tulis nanti. Tentu saja materi atau cakupan dalam unit dan juga subunit yang kita buat outline-nya ini harus sesuai dengan silabus dan juga RPS atau rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang akan kita buatkan bukunya ini, yaitu buku ajarnya. Oke, setelah itu langkah yang ketiga adalah kita melakukan research ya. Kita mengumpulkan literatur, sumber-sumber yang dapat mendukung proses penulisan buku ajar kita nanti. Kita mencari buku-buku, kemudian artikel-artikel jurnal, kemudian literatur ilmiah lainnya yang cocok, relevan, dan juga sangat terkait dengan topik buku yang kita tulis ini ya. Dalam kasus ini saya menulis buku General English for University Students. Tentu saja literatur atau referensi yang saya kumpulkan adalah buku-buku ataupun artikel jurnal juga yang terkait dengan bahasa Inggris umum atau General English. Di sini saya juga sudah mencantumkannya sumber-sumber yang saya gunakan, yang saya kutip di dalam daftar referensi di belakang sini ya. Oke, setelah kita mengumpulkan referensi-referensi terkait buku-buku ataupun artikel jurnal ataupun juga bisa website yang terpercaya ya, yang terpercaya misalkan dari asosiasi atau organisasi profesi ya, yang terpercaya. Setelah mengumpulkan referensi, selanjutnya kita mulai melakukan penulisan ya, drafting manuskrip buku kita. Yang pertama kita perlu untuk membuat objectives ya, menuliskan objectives dari setiap unit. Nah, misalkan seperti ini. Objectives ya. Jadi di bawah judul setiap unit kita perlu menuliskan tujuan pembelajaran ya. Lalu baru setelahnya kita menuliskan materi yang akan kita berikan kepada siswa. Misalkan di sini saya memberikan text reading ya, ini materinya. Kemudian sampai halaman berikutnya juga ada materi ya. Kemudian kita tuliskan materi lagi ya. Lalu yang tidak kalah penting selain menuliskan materi ajar, di dalam buku ajar harus ada juga exercise ataupun latihan ya. Misalkan seperti ini ya. Harus ada exercises ataupun latihan-latihan ya. Kemudian secara opsional juga kita dapat menambahkan summary atau ringkasan materi ya di akhir setiap unit ya. Itu opsional. Oke, setelah melakukan drafting, menulis materi untuk setiap unitnya ya. Jadi setiap unit itu harus ada objectives, harus ada materi ajarnya, kemudian harus ada latihan-latihan soal atau exercises, dan juga mungkin assignment, dan secara opsional juga bisa kita tambahi summary atau ringkasan materi. Kemudian jangan lupa untuk tahap selanjutnya kita perlu menuliskan ini ya, references
ya, sumber-sumber yang kita gunakan, kita kutip dalam buku ini. Ya, oke. Setelah itu baru kita melengkapi bagian-bagian pelengkap dalam sebuah buku ya. Biasanya nanti ada ini forewords ya, atau prakata atau kata pengantar. Lalu nanti juga ada daftar isi, table of contents. Ya, daftar isi. Lalu juga misalkan ini biografi singkat penulis. Lalu juga kita bisa menuliskan sinopsis pada bagian belakang buku. Seperti ini ya. Lalu nanti selanjutnya kalau manuskrip kita sudah selesai, kita dapat kirimkan manuskrip kita kepada penerbit yang kita percayai ya. Lalu dari pihak penerbit mereka akan melakukan editing, proofreading, layouting, dan sebagainya. Kemudian pembuatan cover yang pada tahap selanjutnya akan dilaporkan kepada kita sebagai penulis bahwa hasilnya seperti ini. Lalu kita sebagai penulis diminta untuk melakukan final checking. Apakah kita setuju terhadap editing, ataupun proofreading, ataupun layouting yang dilakukan. Dan juga apakah kita setuju terhadap cover yang dibuatkan oleh penerbit. Ya, mungkin itu saja sharing mengenai langkah-langkah praktis untuk menulis buku ajar di tingkat perguruan tinggi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman dan kolega sekalian. Semoga bermanfaat dan semangat untuk dapat menulis buku ajar untuk para mahasiswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.